warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham wa ala'ihil jisam, kama ashkuruhu ala ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyyatu بتقوى الله عز وجل وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الصائمين والصائمات، المستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, serta adik-adik dan anak-anak, baik yang mendengarkan melalui radio kita Rabbani 91,1 FM ataupun melalui media live streaming di laman Facebook. Mudah-mudahan saat ini kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah dalam keadaan berbuat taat kepadanya. Semoga majlis ini dihitung sebagai salah satu majlis yang merupakan majlis zikir, majlis zikir kepada Allah, majlis yang dikelilingi insyaAllah atau dicari oleh malaikat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan rahmat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad alaihi afdalus salati wa atammus salam. Semoga pula bersambung kepada keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan setia di atas jalannya, menegakkan sunnah-sunnahnya sampai hari bertemu dengannya. Semoga kita dimudahkan Allah SWT, diterima menjadi pengikut Nabi SAW yang sesungguhnya pada hari ketika kita bertemu dengannya di tepi telaga. Mudah-mudahan kita mendapatkan minum yang siapa minum daripadanya tak akan dahaga.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita berbicara tentang beberapa hal, yang terakhir kemarin tentang tadabburul Quran, yang sangat erat berkaitan dengan siyam dan qiyam Ramadan. Bahwasanya melalui tadabbur tersebut akan kita dapatkan bahwasanya seseorang tidak akan mungkin sukses, tidak akan berhasil, tidak akan tercapai visi yang digariskan kecuali dengan mengikuti hidayah dan petunjuk yang telah digariskan. Dengan itulah Nabi kita alaihissalatu wassalam menjadi manusia yang paling sukses mengelola dan mengolah baik urusan agama apalagi urusan dunia. Sebab urusan dunia itu lebih mudah daripada urusan agama. Nah, kesuksesan seseorang beragama adalah kesuksesan dia melalui dunia ini. Kegagalan seseorang dalam beragama adalah gagal dunia dan gagal akhiratnya. Ibaratnya menegakkan agama ini dengan menegakkan urusan dunia seperti seseorang menanam padi. Akhirat adalah padinya. Dan rumput yang mengikuti adalah dunianya. Siapa yang menanam padi pasti akan tumbuh rumput tanpa ditanam. Tanpa ditanam. Dan sebaliknya siapa yang tanam rumput akan tumbuh padi. Demikian juga dunia dan agama ini, siapa yang menegakkan agamanya pasti dia berhasil dalam urusan dunianya. Tetapi siapa yang sukses dunia dengan meninggalkan agamanya, sebenarnya dia adalah orang yang gagal dunia dan akhiratnya. Dan saksi-saksi sejarah dalam masalah ini sangat banyak. Kisah-kisah orang yang Masya Allah mencapai tingkat tertinggi di dunia tetapi ternyata gagal dalam mengurus dunianya. Karena apa? Karena dia meninggalkan agamanya. Itulah rahasianya kenapa dikaitkan antara as-siyam dengan Al-Quranul Karim. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sisi lain, bahwasanya ilmu yang didapatkan dengan tadabbur Al-Quran ini menghendaki dan mendidik kita suatu akhlak yang terpuji, yang dipuji oleh orang-orang baik beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan dipuji oleh orang yang tidak melakukannya, yaitu as-sidqu, yaitu sifat jujur. Andainya seorang muslim menegakkan apa yang dilakukan Nabi SAW dan dianjurkannya di dalam puasa ini, yaitu jujur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta jujur pada diri sendiri dan jujur kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan dia telah berhasil dalam menunaikan puasa ini dan berhasil mendapat predikat orang-orang yang bertakwa. Kenapa tidak? Sebab orang yang jujur adalah orang yang beriman. Dan yang bertakwa hanyalah orang-orang yang beriman. Kita ulang kembali ketika Allah menawarkan ibadah puasa ini kepada kita. Saya memakai bahasa menawarkan karena banyak keuntungan di dalamnya.
Al-Quran mengatakan mewajibkan supaya kita kuat dalam memegang dan memeliharanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, takwa harus melalui proses iman. Dan iman adalah as-sidqu. Karena salah satu makna iman itu adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan. Membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun keraguan padanya. Ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yaitu orang-orang yang beriman itu hanyalah yang mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Sampai karena tidak ragu mereka sanggup berjihad fi sabilillah dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Nah, mereka adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Jadi antara al-iman was-sidqu ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana antara iman dengan antara sidqu dengan siyam adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena tidak akan siddiq kecuali orang beriman dan tidak akan berpuasa kecuali orang yang beriman. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Saking pentingnya as-sidqu dalam puasa ini, Nabi SAW menjadikan pondasi puasa yang hakiki itu adalah as-sidq. As-sidqu. Yaitu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan mengamalkan kata dusta itu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta atau mengamalkan dusta, maka Allah tidak butuh padanya dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwasanya makbul atau kabulnya puasa kita manutun bis-sidqah. Bahwasanya diterima puasa kita itu tergantung kita jujur atau tidak. Maka orang yang masih berdusta di dalam bulan Ramadan atau ketika puasa Ramadan masih berdusta, maka orang ini dikhawatirkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat mengajarkan ini kepada kita khususnya di bulan Ramadan. As-sidqu. Itulah yang membuat Nabi SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi lebih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Subhanallah, Nabi yang di luar Ramadan saja bila qiyam Ramadan sampai pecah-pecah tumitnya saking lamanya berdiri.
dan berdirinya, rukuk dan sujudnya juga selama beliau berdiri membaca Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Nah, masih ada lagi. Sampai dikatakan Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi di bulan Ramadan. Sebagaimana, ini apa? Karena sidiknya tadi, orang-orang sidik yang beriman dengan sesungguhnya kepada Allah SWT, sehingga ketika dia beriman berjanji taat kepada Allah SWT, maka ringan baginya segala tantangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang siddiq. Makanya para nabi dan rasul itu mesti punya sifat siddiq. Mesti punya sifat siddiq. Dan Ramadan adalah pendidikan kita, pelatihan kita untuk siddiq. Siapa yang tidak sanggup siddiq dalam bulan Ramadan, maka dia tidak mungkin siddiq di bulan-bulan yang lain. Ramadan mengajarkannya untuk tidak melanggar aturan-aturan yang Allah tetapkan. Tidak boleh sahur setelah azan subuh. Maka dia konsisten dan komitmen dengan ini. Dia mungkin sebagian yang tak biasa bangun sebelum subuh, bangun ini. Dia tidak mau. Dan tidak akan ada orang yang berpura-pura lupa lalu makan, lalu dikatakannya selupa. Tidak. Orang beriman tak mungkin. Demikian juga Allah menetapkan bahwasanya orang-orang yang siddiq jujur, Allah menetapkan bahwa salat tarawih dilakukan adalah selepas salat isya. Mereka tidak akan melakukannya kecuali pada waktu itu. Mereka tidak akan memajukannya menjadi selepas maghrib. Mungkin ada yang beralasan selepas maghrib waktu singkat, isya boleh dilambatkan. Tapi karena harus jujur, karena sesungguhnya salat tarawih tak dilakukan kecuali di setelah salat isya. Demikian juga dia tidak akan melakukan amalan-amalan baik dalam salatnya, dalam puasanya, dalam doa dan zikirnya, dalam membayar zakat fitrahnya, kecuali yang disahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan dia menjaga ini. Sebab apa? Sebab dia sudah berjanji, berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Maka di dalam puasa dia tidak akan melakukan ibadahnya dalam bentuk apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar. Maka dia akan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawajjuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung, berta'awuz hanya kepada Allah. Dia tidak akan meminta kepada selainnya. Walaupun ada yang melakukan sesajian dan sebagainya kepada selain Allah dengan menyembelih karena selain Allah, dia tidak akan lakukan ini. Karena dia puasa melatih tadi. Dia tak akan mulai puasa kecuali setelah jelas masuk Ramadan, dan tak akan keluar kecuali setelah jelas masuk bulan Syawal. Dan bahkan hari ini diuji, dia tidak pergi ke masjid karena Allah SWT hari ini, karena kondisi seperti ini melarangnya untuk beramai-ramai dulu. Ini bagian daripada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi mereka beramal adalah karena Allah. Kemudian janji bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku bersaksi tidak ada bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maknanya adalah Nabi kita hanya menyampaikan pesan dari Allah.
Dan pesan itu ada yang dalam bentuk berita, al-akhbar, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka dia, karena dia beriman dan membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya dan yakin dengan seluruh berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak masuk dalam logikanya, walaupun tidak masuk dalam tidak masuk dalam rasionya. Karena agama ini seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bil aqli lakana mashu asfalil qadamaini aw asfalil khuffaini aula min mashi dhahrihima." Andainya agama ini mengikut rasio, mengikut logika semata, maka niscaya mengusap bagian telapak sepatu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya, karena yang kotor bagian bawah. Tetapi agama mengajarkan untuk mengusap bagian atas. Kenapa ketika kita berwudu 3 kali, ketika kita bertayamum hanya 1 kali? Ini adalah karena Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Nah, kenapa kita salat zuhur 4 rakaat? Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Sebagian boleh nggak ditambah menjadi 5? Tidak. Kenapa tidak? Padahal tidak ada dalil yang melarang. Ya, Nabi menyuruh, salatlah seperti saya salat. Dan jangan melakukan sesuatu yang tidak saya contohkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk kami perintahkan, ditolak. Nah, inilah kejujuran cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian imtithalu ma amar, yaitu menyanjung seluruh perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala yang dilarang dan ditegahnya. Wal alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah kejujuran as-sidq yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam puasa ini. Sehingga beliau sangat tekankan, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan mengamalkan dusta, Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyarul muslimin. Oleh itu tak berkumpul antara iman dengan dusta. Nabi SAW ditanya, ayasriqul mu'min, mungkin tak orang beriman itu terlibat mencuri? Kata Nabi, na'am, mungkin. Ayaznil mu'min, mungkin tak orang yang beriman itu mungkin melakukan perbuatan zina? Ketika dia hilang imannya, terlupa atau lemah imannya, kata Nabi, mungkin. Lakin hal yakzibul mu'min, apakah orang beriman itu berdusta? Kata Nabi, la, orang beriman tak boleh berdusta. Nah, di Ramadan lebih ditekankan lagi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jujurlah. Jujurlah dalam beribadah kepada Allah, jujur dalam keyakinan kepada Allah SWT. Bahkan jujurlah dalam meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka.
Bahkan siapapun yang meriwayatkan dari Nabi SAW hadis yang dia ragu kebenarannya, maka termasuk berbohong. Man haddatha anni hadithan yura annahu kadhib fahuwa ahadul kazibain atau kazibin. Siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis dan dia ragu hadis itu bohong, lalu tetap diriwayatkannya, maka dia termasuk orang yang berbohong. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT menyampaikan hadis dari Nabi SAW tidak seperti menyampaikan berita dari siapapun. Itulah hikmahnya kaum muslimin, kenapa Nabi kita yang terakhir diutus dari bangsa Arab. Karena sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang Arab itu pada dasarnya adalah punya akhlak yang terpuji, yaitu akhlak pemberani, bukan akhlak pengecut. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang pemberani. Dan biasanya orang-orang pemberani ini suka pemurah. Oleh itu hari ini kita lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai hari ini walaupun sudah banyak yang terpengaruh dengan interaksi dengan bangsa lain, tetapi akhlak pemurahnya dan pemberaninya masih tersisa. Tapi di masa jahiliyah saja mereka adalah orang-orang yang kenal dengan pemberaniannya, orang-orang yang dikenal dengan kejujurannya, sampai-sampai bila ada yang mengatakan atau seseorang menemukan pembunuh ayahnya, lalu dia katakan, kamu yang bunuh ayah saya, dia katakan, benar saya. Anda mau apa? Sehingga lahirlah moto kehidupan mereka yang dicatat sejarah, al-waqtu kas-saif. Waktu itu adalah seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kau tak gunakan memancung, kamu dipancungnya. Dan ini adalah mainan orang-orang pemberani. Dan pemberani biasanya jujur. Maka mereka sangat menghargai sifat jujur. Dan buktinya ketika Nabi SAW sangat berlebih kejujurannya di masa sebelum diangkat jadi Nabi, sehingga mereka gelar dengan Al-Amin, orang yang sangat amanah. Kalau bukan karena menghargai kejujuran, mereka tidak akan memberikan gelar dan predikat yang terpuji itu kepada seseorang yang memilikinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sehingga hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan melalui orang-orang jujur ini dan diterima oleh orang-orang jujur pula, akhirnya sampai kepada kita secara jujur, dan yang jujur mengamalkannya maka akan tetap mempertahankannya, dan yang tidak jujur akan menggantinya dengan yang lain yang diada-adakan dari selain Nabi SAW. Maka oleh sebab itu sepakat ulama mengatakan, ulama hadis, bahwa meriwayatkan hadis palsu secara sengaja bukan untuk menjelaskan kepalsuannya, termasuk yang punya andil dalam berbohong. Makanya di bulan Ramadan ini kita menghimbau khususnya para da'i, para ustadz, sebelum menyampaikan sebuah hadis maka periksalah terlebih dahulu. Bukankah kita punya kitab-kitab yang diakui kesahihan hadisnya, misal Sahih Bukhari dan Muslim. Ambillah dari kedua kitab ini kalau kita memang belum punya kemampuan untuk mentakhrij. Kenapa kita ambil dari kitab-kitab yang belum ditakhrij, yang terkenal dengan banyak kandungan hadis palsu dan hadis dhaifnya? Mungkin di antaranya adalah Tanbihul Ghafilin atau Ihya Ulumuddin atau kitab Fadilat Amal dan sebagainya. Bukankah Imam Al-Bukhari adalah imam ahli sunnah wal jamaah yang telah memeriksa dengan segala ketelitiannya
dan diteliti oleh para ulama-ulama hadis besar setelahnya, dan akhirnya mereka, kalau dalam istilah orang barat, angkat topi kepadanya. Kalau kita katakan mengakui ahlian Imam Al-Bukhari yang belum pernah ada datang setelah dan sebelumnya yang menguasai ilmu ini. Oleh itu kaum muslimin, karena berdusta atas nama Nabi adalah dosa besar. Meriwayatkan dusta atas nama Nabi adalah dosa besar. Dan termasuk berdusta adalah menisbatkan suatu agama, ajaran dalam agama, baik dalam keyakinan ataupun dalam ibadah ritual ataupun dalam agama syariat yang bukan dari Nabi SAW. Diada-adakan lalu dinisbatkan kepada Nabi dan tidak didukung oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari ini karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan ilmu yang asli, sehingga asal ada yang bicara, pandai beretorika, langsung ditelan mentah-mentah. Seperti ada ungkapan yang saya dengar, bahwasanya ulama sepakat bahwa tidak semua bid'ah itu dalalah. Subhanallah. Ya subhanallah. Ini pertama pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW. Bahwasanya ketika beliau menyampaikan bahwa akan terjadi ikhtilaf yang banyak. Lalu apa solusinya? Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Berarti Nabi mempertentangkan antara sunnah dengan bid'ah. Bid'ah menyebabkan perselisihan dan sunnah menyebabkan persatuan dan kesatuan. Jangan dibalik. Tapi yang terjadi, ungkapan auzubillah, ulama sepakat bahwa tidak semua ada dalalah. Atau mungkin lisannya yang terpeleset, maksudnya adalah bahwa semua ulama sepakat bahwa pada asalnya bid'ah itu dia tercegah. Tetapi menjadi khilaf, apakah ada yang semuanya dalalah atau ada yang hasanah. Ini ungkapan yang benar. Kalau ungkapannya bahwa ulama sepakat bahwa asalnya bid'ah itu ditegah, itu betul. Semua ulama sepakat. Baik yang mengatakan bid'ah hasanah, bahwa semua bid'ah itu asalnya dilarang. Karena apa? Karena dipertentangkan oleh Nabi dengan sunnah. Dan Nabi mengatakan bahwa sunnah adalah pemersatu, bahwa bid'ah penyebab perpecahan. Bukan sebaliknya, bid'ah menyatukan, sunnah memecah belah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah ingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berikhtilaf setelah datang keterangan. Apa itu keterangan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah datang Al-Qur'an, setelah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, lalu tidak jelas juga, berarti ada masalah dengan kita. Oleh sebab itu datanglah fatwa para ulama sunnah bahwasanya tidak halal menafsirkan Al-Quran dengan akal semata. Tafsirkanlah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi, Al-Quran dengan aqwalus salafus salih, Al-Quran dengan bahasa Arab. Ketika kita mendengarkan orang-orang yang tidak ahli dalam ilmu tafsir bicara tentang tafsir seperti kata Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada bidangnya mendatangkan hal yang aneh. Cuman sayangnya kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin tidak beruntung mendapatkan ilmu dari sumber yang asli. Banyak dari aliran-aliran sehingga mereka bingung oleh pendapat, terpengaruh oleh retorika, dan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan perselisihan. Tetapi orang-orang yang sudah mendapatkan taufik dan hidayah, seperti kata Imam Ibnul Qayyim, mendapatkan ilmu yang asli
dari Al-Quran dan Sunnah seperti yang diarahkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mulai dari imam yang 4, mereka selalu mengajak kita untuk mempelajari dan mendalami dalil yang mereka kemukakan. Bukan sebaliknya, kalau sudah ulama bicara nggak boleh dibantah atau disalahkan. Ini bukanlah manhajnya para imam mazhab yang kita mengklaim mengikuti mereka. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu ini adalah bentuk dari kejujuran khususnya di bulan Ramadan ini. Jujurlah dalam bicara, jangan tinggalkan ilmu-ilmu cocok logi. Kadang-kadang karena sezaman dengan imam dengan seorang imam lalu dikatakan dia pasti mendengar dan mendapatkan ilmu daripadanya. Subhanallah, kalau memang ilmunya daripadanya, kenapa berbeda? Seperti orang yang ingin mengatakan bahwa ilmu yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala ghafara lahu adalah ilmunya imam yang 4 dalam akidah. Tapi kalau memang begitu, kenapa berbeda yang mereka rumuskan dengan yang beliau rumuskan dalam periode kedua? Bukankah Imam Al-Muzani nulis kitab Ushulus Sunnah yang dia dapatkan dari gurunya Imam Asy-Syafi'i? Bukankah Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah? Bukankah Imam Abu Asim Asy-Syaibani menulis kitab As-Sunnah? Al-Ajuri yang sezaman atau setelah Abu Hasan Asy'ari sendiri kitab Sunnah tidak memasukkan ilmu kalam di dalamnya. Lalu kenapa berbeda kalau memang asalnya sama? Tetapi subhanallah, tidak sedikit orang yang pakai ilmu cocok logi, asal zaman pasti sama pemahamannya. Tidakkah kita saksikan hari ini kita sezaman, sekota, bahkan sebangku dalam belajar, tapi pemahaman bisa saja berbeda. Mungkin karena berbeda guru, atau mungkin karena berbeda tempat, atau berbeda jemaah, atau berbeda kepentingan dan sebagainya. Allah yang Maha tahu. Semoga Allah SWT memberikan kita lisan sidq, lisan yang benar dan jujur, apalagi di bulan Ramadan ini. Tinggalkanlah berbohong atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jujurlah, karena sesungguhnya orang yang berdusta sesama manusia saja bisa menyebabkan pahala puasa kita gugur, apalagi berdusta dan berbohong atas nama Allah dan Rasulnya dan atas nama para ulama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan dijauhkan dari segala mudarat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya serahkan kembali kepada saudara saya Ray Imran untuk membimbing pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Jazakumullah. Dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, untuk semua generasi Rawani seperti biasa Anda bisa bertanya langsung seputar materi yang dibahas hari ini untuk beberapa menit ke depan di 081273 335531. Kita coba terima telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Abdullah di Markoyan. Baik, silakan pertanyaannya Pak. Mau bertanya terkait dengan berdusta ketika berpuasa tadi. Iya. Apakah memang kalau kita berdusta itu membatalkan puasa? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kaifiat salat Idul Fitri di rumah Isa? Apakah pakai khutbah atau tidak? Gimana Ustaz? Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdullah, langsung dijawab aja Ustaz. Terima kasih Bapak Abdullah. Saya doakan semoga antum dalam keadaan baik dan keluarga dilindungi oleh Allah SWT dan puasa dengan sebaik-baiknya. Tentang berdusta ketika berpuasa membatalkan puasa atau tidak? Bapak yang saya hormati, secara hukum fikih puasanya tidak batal. Artinya karena batal konsekuensinya mengqadha atau bayar fidyah. Maka apakah dia mengqadha? Tidak. Tetapi diterima atau tidak? Ini masalahnya. Karena antara diterima dengan sah secara hukum beda. Ya, misalnya kita masukkan formulir kita melamar ini sah secara hukum. Tetapi diterima atau tidak, ini tergantung yang menerima, dan yang berhak menerima atau menolak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah syaratkan bahwa amalan itu diterimanya dengan catatan yang dia sebutkan, yang salah satunya adalah tidak melakukan bohong dan dusta ketika berpuasa. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah sholat Idul Fitri
ketika di rumah ada khutbahnya. Wallahu alam, zahir bahwa salat fitri itu tidak disyariatkan kecuali bersama kaum muslimin. Tidak disyariatkan kecuali bersama kaum muslimin. Dan kalau seandainya tidak ada al-imam atau tidak ada jemaah, maka kita tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Abdullah di sebelah mana bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Sambil kita tunggu telepon yang sudah masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau sengaja tidak sahur, puasanya apakah sah atau tidak sah? Sengaja tidak sahur, tapi bukan sengaja tidak puasa. Sengaja tidak sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Sunnah artinya tidak masuk rukun, tidak masuk wajib atau syarat puasa. Tetapi niat itu wajib, syarat atau rukun. Rukun puasa. Siapa yang meninggalkan niat atau berniat tidak puasa, maka tidak diterima walaupun dia puasa. Kalau dia berniat tidak puasa lalu puasa, maka tetap tidak diterima puasanya dan harus diqadha. Adapun sahur ditinggalkan dengan sengaja, puasanya sah. Tetapi tentu saja pahala dan barakahnya berkurang. Nah, karena di sahur itu kan Nabi katakan tahsahharu fa inna fis sahuri barakah. Banyak keberkahan. Keberkahan pertama, waktu kita sahur itu adalah waktu utama berdoa. Karena Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Dan saat itu adalah saat turunnya rahmat Allah SWT dan turunnya Allah ke langit. Dan di saat itu waktu-waktunya afdal. Rugi kita ketika saat itu kita dalam keadaan tidak beramal saleh. Subhanallah, makan saja dia amal saleh. Yang kedua, barakahnya apa? Makanan yang kita makan ketika sahur itu lebih tahan bagi kita daripada yang kita makan sebelumnya. Dan lebih sehat. Karena keberkahan itu bisa pada unsur gizi yang bisa terolah dari makanan yang kita makan. Lebih sehat. Karena kalau seandainya kita makan sebelumnya, bisa saja kita datang perasaan mengantuk dan ingin tidur. Bahkan tertidur. Kalau kita lebih awalkan, maka kita sahur. Dan melambatkan sahur juga punya barakah. Kenapa? Karena kita bisa setelah sahur langsung azan dan bisa langsung menunaikan salat subuh. Dan kalau sudah menunaikan subuh pasti ada zikir dan doa setelahnya. Dan setelah itu kita punya keinginan untuk melanjutkan sampai terbit matahari dengan mengisi dengan zikir, tasbih dan baca Al-Quranul Karim dan seterusnya. Dan setelah itu mungkin hilang kantuk kita. Hilang kantuk kita sehingga waktu barakah sahur, kemudian waktu barakah pagi kita dapatkan. Karena Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, kemungkinan dia tertidur atau dia tidak mendapatkan barakah makanan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar mudah beramal soleh yang mana kita sudah mengetahui akan ilmunya? Terlebih saat seperti ini Ustaz, beribadah di rumah dan dalam keadaan hanya kita yang sudah mengaji, dalam tanda kutip tidak adanya penyemangat atau motivasi untuk beramal tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ini bagus sekali sesuai dengan kaji kemarin, yaitu bahwasanya ilmu itu penting. Dan ilmu bukan sekedar ilmu, harus ilmu yang benar, yang melahirkan keyakinan. Karena ilmu tak benar sesuai dengan ininya. Kalau ilmunya tidak kokoh, keyakinannya tidak kokoh. Nah, dari keyakinan yang kokoh ini lahirlah yang namanya ar-raghbah, al-iradah, azimah, azam. Ilmu yang kokoh selalu diingat, melahirkan iradah untuk mengamalkannya. Nah, amalan ini lahir keinginan itu karena apa? Ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iradah itu, keinginan itu harus diiringi selalu dengan 3 rukun ibadah utama, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang benar itu selalu melahirkan cinta kepada Allah.
kemudian harapan yang besar kepadanya, serta rasa takut kalau seandainya kita tidak diterimanya. Dengan demikian kita akan semakin tertarik untuk mengamalkannya. Yang kedua, ya, iradah ini harus ada karena harus ada motivasi tadi iman. Yang kedua, manusia itu selalu ada kebiasaan secara tabiat al-muhakat, yaitu ingin menyamai orang lain. Bahkan ada keinginan melewati atau melampaui orang lain. Oleh sebab itu, antum harus selalu bersama orang-orang yang punya obsesi amal tinggi. Gimana kita nak rajin ke masjid, padahal teman-teman kita orang yang tak pernah ke masjid? Bagaimana kita nak rajin dengan orang rajin bersedekah, teman-teman kita orang kedekut? Bagaimana kita nak rajin untuk menuntut ilmu, teman kita adalah orang-orang yang suka hanya berangan-angan dan hanya berpikir, tidak mau duduk bersusah payah menuntut ilmu. Dikiranya pikiran itu sudah cukup menjadi ilmu. Seperti kebanyakan kita hari ini. Berapa banyak ustadz didebat oleh orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu. Bahkan yang mengaku berilmu kadang-kadang juga lucu. Ya, kadang tidak berilmu tapi seperti berilmu. Kalau kita baca lihat ketika mendebat, ya subhanallah, memakai ayat tidak pada tempatnya, menafsirkan hadis tidak pada porsinya. Akhirnya apa? Melalui Al-Quran dan hadis lahir amalan bid'ah. Subhanallah. Masa bisa iya Al-Quran, sunnah melahirkan amalan bid'ah? Tidak masuk. Tapi begitulah kenyataannya. Karena apa? Karena tidak memiliki pemahaman dan ilmu yang benar. Jadi perlu azam. Yang ketiga, ketahuilah bahwa sesungguhnya amal yang bisa kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata taufik dari Allah. Maka minta kepadanya. Ya Allah, makanya Nabi ajarkan kepada Muaz, jangan lupa setiap di penghujung solatmu, di duburatul sampai duburatul salat, antaqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu dan berzikir dengan baik kepadamu. Dan yang kelima, bahwa ingat bahwa sesungguhnya sangat beruntung orang yang beramal dan rugi orang yang tidak beramal. Dan waktu kita di dunia ini sempit sekali. Allah sudah ceritakan, Allah kan Maha tahu apa yang terjadi. Ditanya orang-orang dulu, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian dulu tinggal dunia? Mereka mengatakan yauman, sehari, atau ba'dha yaum, atau sebagian dari satu hari. Pas'alil adin, tanya orang-orang yang pandai menghitung. Subhanallah, sedikit kita di sini. Tetapi ini yang sangat menentukan. Maka pilihlah di antara amalan yang terbaik, yaitu inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggalkan kerikil-kerikil, ambil mutiara-mutiara. Ya, sunnah itu seperti mutiara. Memang susah diambil, susah dipelajari, susah diamalkan, susah dipertahankan. Tetapi memang mutiara memang susah, memeliharanya susah. Kalau ada orang tahu di rumah kita ada mutiara, dicari. Maka kita harus siapkan kuncinya, erat-erat. Tapi yang nama kerikil bisa dibuang orang tepi jalan. Nah, antum nak bawa satu truk kadang gratis. Nah, dan tak dijaga, tidak ada masalah. Makanya Imam Ibn Rajab mengibaratkan bahwa sunnah dengan bid'ah itu seperti mutiara, bid'ah itu seperti kerikil. Antum berat-berat bawanya, harganya nihil. Tapi kalau yang namanya sunnah, ya, antum bawa sedikit, ringan, bagi yang tidak tahu berat nampaknya, bagi yang tahu nilainya ringan, karena PD-nya tinggi. Orang bawa sunnah itu PD-nya tinggi. Nah, dia tidak takut disalahkan. Sebab apa? Dia punya harga, dia punya alasan yang kokoh. Beda dengan orang ini takut disalahkan. Kenapa? Karena memang berpijak di tempat yang rapuh. Kalau berpijak di atas sunnah Nabi SAW, dia tidak mungkin disalahkan. Kenapa kamu salahkan? Saya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi orang yang melakukan selain sunnah, dia selalu
takut kalau disalahkan, dalam keadaan khawatir terus. Makanya iman itu thama'ninah. Oleh itu ini yang dapat kita jelaskan bagaimana menumbuhkan semangat beribadah itu. Dan terakhir, jauhi maksiat. Maksiat itu membuat kita futur, membuat kita tak semangat. Maksiat itu membuat kita merasa malu, sehingga menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Waktu yang membatasi seperti Ustaz. Ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, Kita jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah kita menyampaikan hadis dengan bahasa ataupun perkataan yang kita pahami Ustaz? Kemudian apakah kita sudah bisa dikatakan perawi hadis Ustaz kalau menyampaikan hadis? Nah Ustaz. Saya nak tanya dulu yang bertanya, pernah nggak berbohong selama hidup nih? Kalau sudah pernah berbohong, maka hadis kita dhaifun jiddan, muttaham bil kadzib. Ya, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Perawi hadis itu mungkin susah dibayangkan seperti hari ini. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Muqidhah menjelaskan, aina alul hadis? Di mana ahli hadis itu sekarang? Wa ka'anni ma ra'aitu illa fi kitab atau tahta turab. Yang saya lihat ahli hadis itu yang tersebut dalam kitab atau sudah di bawah tanah. Artinya sudah habis. Itu di zaman Imam Zahabi abad ke-8. Apalagi di abad kita ini, kalau nak jadi orang hebat itu harus hebat berdusta. Nasallallahu salamu ala afiyah. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi kita untuk jadi rawi hadis hari ini terpaksa diulang lahir lagi dan tidak berbohong sekalipun. Ya, kalau tidak masuk dalam jajaran muttahamun bil kadzib, matruk. Nah, rasanya susah dicari pada hari ini yang tak pernah bohong selama hidupnya ya. Nah, apalagi banyak di antara kita yang suka bohong bawa hadis Nabi SAW. Dan jelas hadis palsu tetap dibawa, atau hadis yang tak jelas jadikan hadis. Dan ini lebih parah lagi. Nah, boleh nak kita meriwayatkan hadis atau menyebutkan hadis dengan maknanya? Kalau antum termasuk faqih yang paham, tidak merubah makna, ya boleh. Tapi kalau seandainya tidak paham bahasa Arab dan coba menerjemah melalui Google tidak paham bahasa Arab. Google berbahaya terjemahannya. Saya sering dikirimin orang terjemahan Google menjadikan langit di bawah, bumi di atas. Allah musta'an, menjadikan halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi Google bukan guru. Dia hanya sebagai ibarat tukang becak nyampaikan kita ke dokter spesialis. Ya, jangan ikut kata tukang becaknya, tapi ikut kata spesialisnya. Demikian juga Google ini menyampaikan kita, nih ada bahan nih Pak Ustadz di sini, kita olah itu, dan itu tidak bisa langsung kita paham. Beda yang melihat dari Google, orang yang dari awalnya belajar agama sampai selesai ya, dan waktu yang lama, dengan orang yang baru nak mulai, alhamdulillah mulai sadar ingin berilmu, sudah langsung nak berguru ke Google, berbahaya. Ini berbahaya. Oleh sebab itu, riwayatkan kalau memang paham silahkan. Tapi kalau tidak paham harus bertanya kepada yang paham. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Insyaallah kita besok akan bertemu lagi di frekuensi dan jam yang sama, insyaallah dengan bersama Ustaz, dengan lanjutan kajian berikutnya. Baik, jazakumullah khairan untuk antum yang sudah bertanya melalui 1873 335531 dan juga yang sudah menyaksikan lewat laman Facebook kita di Radio Rabbani 91,1 FM ataupun di halaman pribadi Ustaz dan akun Kampar Mengaji. Apa untuk semua saudara kata yang bicara? Kita ketemu lagi di laman kesempatan di stasiun yang sama insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.